Bagaimana cara melihat kodam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua yang dirahmati Allah? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan klien saya pada saya. Bagaimana cara melihat kodam? Oh ya, bagi saudaraku yang ketinggalan video-video saya mengenai serba-serbi kodam, bisa dilihat playlist YouTube dengan nama kodam. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingatkan lagi untuk saudaraku semua yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar saudaraku semua selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya upload video terbaru. Baik, langsung saja bagaimana cara melihat kodam pendamping. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kepada saya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut tidaklah singkat. Tapi baiklah, demi saudaraku yang penasaran dengan dunia supranatural, khususnya penasaran dengan kodam pendamping yang dimiliki, maka saya akan mengajarkan kepada saudaraku semua, tentu di YouTube, Google atau di Facebook. Cukup banyak tulisan atau video yang menjelaskan tentang bagaimana cara memanggil kodam pendamping. Namun karena saking banyaknya cara membuat saudaraku semua menjadi bingung. Cara mana yang paling efektif untuk melihat kodam pendamping? Tentu cara terbaik untuk mengetahui cara yang paling efektif dalam melihat kodam pendamping adalah dengan mencoba satu persatu. Namun akan membuang waktu dan juga tenaga. Karena saudaraku semua yang harus mencoba berbagai macam yang tak jelas sumbernya dan belum tentu berhasil. Sebenarnya ada cara yang mudah dan praktis untuk memanggil kodam pendamping, yaitu menggunakan sarana minyak pemanggil kodam. Banyak dari klien saya yang ingin bisa memanggil kodam, saya sarankan untuk menggunakan minyak pemanggil kodam biar tidak buang-buang waktu dan tenaga. Tetapi jika saudaraku semua termasuk orang yang suka bereksperimen secara spiritual, maka saya punya beberapa cara yang ampuh untuk memanggil kodam. Yang paling sering saya ajarkan, karena proses melakukannya cukup mudah dengan rasio keberhasilan yang tinggi, adalah dengan melakukan meditasi melihat kodam. Meditasi melihat kodam memiliki fungsi untuk menyamakan getaran energi tubuh kita dengan getaran energi kodam, sehingga kodam menganggap bahwa saudaraku semua bukan orang yang berbahaya baginya. Lalu bagaimana proses meditasi melihat kodam pendamping? 1. Saudaraku semua harus melakukan meditasi kodam di tempat yang sepi. Misalnya di bagian belakang rumah, di tanah kosong yang banyak pohon besar, dan di rumah juga bisa. Namun jika masih tidak berhasil juga, lakukanlah di tempat yang wingit, bisa di perkuburan kuno, makam para wali, punden, masjid, ataupun di candi-candi, tergantung kodam jenis apa yang diinginkan saudaraku semua, yang ingin dilihat. Atau jika tujuannya saudaraku semua adalah melihat kodam pendamping saudaraku semua, maka sebaiknya jika memungkinkan lakukanlah di dekat di mana dahulu ari-ari saudaraku semua dikuburkan oleh orang tua saudaraku semua. Namun jika orang tua saudaraku semua lupa lokasi ari-ari dikubur, atau lokasi ari-ari yang dikubur letaknya terlalu jauh dari lokasi saudaraku semua yang sekarang, maka lakukanlah di belakang rumah. Boleh di dapur, namun sebaiknya di area terbuka belakang rumah jika susah menemukan lokasi yang tepat. 2. Saudaraku semua, bermeditasilah pada jam 1 malam. Bawalah bunga 3 rupa.
yaitu bunga mawar, melati, dan bunga sedap malam atau kemenyan, dupa. Jika kamu bawa bunga, taburkan di sekelilingmu. Jika kamu bawa kemenyan atau dupa, bakarlah. Nanti saudaraku semua akan mendengarkan suara-suara yang janggal, sentuhan-sentuhan di ujung jari atau di leher atau di seluruh tubuh, yang bagi sebagian orang yang menyeramkan, dan hembusan angin yang terasa sangat mistis. Jika hal tersebut terjadi pada saudaraku semua, tenang, itu wajar. Saudaraku semua, bahwa khodam pendamping sudah siap untuk menampakkan diri. Namun tak seperti bayangan saudaraku semua yang ingin bisa melihat khodam dalam wujud utuhnya. Khodam akan menyesuaikan kemampuan spiritual yang saudaraku semua memiliki, sehingga bisa jadi saudaraku semua melihat sosok secara utuh, atau saudaraku semua melihat sekelebatan bayangan saja. Ada juga yang cuma melihat sekelebatan cahaya atau suara-suara orang memanggil saudaraku semua. Padahal saat itu tidak ada orang lain selain diri saudaraku semua. Di beberapa kesaksian klien saya, mereka mencium aroma wangi seperti aroma parfum atau bunga. Dan kadang pula ada yang mengalami dirinya seperti disentuh oleh sosok yang tidak kasat mata, atau cuma merasakan tangan atau kaki sekedar kesemutan. Dan ada juga yang saat melakukan meditasi memanggil khodam pendamping tidak merasakan atau melihat ataupun dengan sesuatu yang janggal, namun dia bertemu dengan khodam pendampingnya dalam mimpi. Jika hal-hal tersebut terjadi pada diri saudaraku semua, tidak perlu khawatir, itu adalah wajar adanya. Dan itu menandakan saudaraku semua, proses saudaraku semua melihat atau merasakan khodam pendamping telah tercapai. Namun proses yang saudaraku semua lakukan barulah sekedar bisa melihat. Khodam pendamping yang kamu miliki dan saudaraku semua belum bisa mengajak khodam pendamping tersebut untuk bekerja sama dengan Anda. Jika saudaraku semua mau mengajaknya bekerja sama, sepertinya menjadikannya khodam pendamping yang bisa melindungimu atau memancarkan aura pemikatmu, maka ada ilmu khusus untuk melakukannya dan syarat mempelajarinya tidak mudah. Jadi jika sekedar memanggil dan melihat khodam sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan. Tapi memang saudaraku semua harus punya cukup keberanian, karena harus berada di tempat yang sepi atau tempat wingit saat tengah malam. Sebagai catatan, jika saudaraku semua gagal melakukan meditasi melihat khodam yang saya ajarkan, maka carilah tempat yang wingit. Semakin wingit atau angker tempat tersebut, maka peluang keberhasilan akan meningkat. Dan meditasi yang barusan saya ajarkan, lakukanlah dengan resiko tanggung sendiri. Saya tidak bertanggung jawab. Misalnya setelah kamu melaksanakan prosesi memanggil khodam, tiba-tiba kamu sering diganggu makhluk halus. Nah, kembali lagi pada sarana minyak pemanggil khodam. Minyak pemanggil khodam merupakan minyak wangi yang secara khusus digunakan untuk memanggil dan melihat khodam. Dengan menggunakan minyak memanggil khodam, maka proses atau ritual memanggil dan melihat khodam akan semakin mudah dilakukan. Saudaraku semua tidak perlu datang ke tempat wingit ataupun ke tempat sepi. Saudaraku semua bisa melakukannya di mana saja, dan bahkan di kamar tidur saudaraku semua. Minyak pemanggil khodam biasanya digunakan berbagai keperluan dalam dunia spiritual, seperti sarana mudah dan cepat dalam memanggil khodam, merawat benda pusaka atau mustika yang memiliki khodam, media untuk membujuk khodam agar mau bersemayam pada mustika atau pusaka, meditasi agar energi spiritual meningkat, meningkatkan energi pusaka atau mustika yang dimiliki.
Namun jika saudaraku semua sekedar ingin melihat dan merasakan keberadaan khodam, maka melakukan meditasi melihat khodam yang telah saya ajarkan sangat cukup. Namun jika saudaraku semua ingin lebih cepat dan lebih mudah keberhasilan dalam melihat khodam, maka tidak ada salahnya saudaraku semua menggunakan sarana minyak pemanggil khodam. Jika saudaraku semua berkenan memesannya, silakan hubungi asisten saya di nomor yang ada dalam video ini. Atau jika Anda ragu, Anda bisa memahar melalui Tokopedia. Baik, saya rasa cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi saudaraku semua dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berbanyak berzikir dan bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.